Setelah Xiaoyan secara heroik akhirnya muncul di wilayah Aliansian, ketika Aliansian berada dalam situasi di ujung tanduk, ditekan oleh Sekte Singa Mendalam. Tatapan ganas Xiaoyan pun segera melesat ke arah pemimpin Sekte Singa Mendalam yang ternyata bernama Sitian. Diikuti Sitian pun juga menunjukkan hal yang sama. Sebelum kemudian ia pun menanyakan pada Xiaoyan mengenai gerangan dirinya, yang apakah benar-benar sosok bernama Xiaoyan sekaligus pemimpin dari Aliansian. Saat Xiaoyan pun yang mendengarnya memilih untuk mengabaikannya, tanpa tak peduli sedikit pun akan pertanyaan dari Sitian. Menyebabkan Sitian pun yang melihat Xiaoyan menunjukkan mode statue-nya, sontak menunjukkan amarah membaranya dengan segera menggunakan pedang besar di tangannya. Ia pun tanpa basa-basi langsung melesat menebaskannya ke arah Xiaoyan. Tapi demikian serangan brutal pedang besarnya itu pun tampaknya tak menimbulkan apapun pada Xiaoyan. Dengan itu gagal mengenai Xiaoyan yang cepat jurik berhasil menghindarinya. Sehingga ini pun lantas membuat Sitian melihatnya spontan menunjukkan keheranannya dengan tak menyangka sang pemimpin Aliansian ini secara mudah berhasil menghindari serangan pedang terkuatnya. Ya bahkan bukan hanya Sitian saja yang menunjukkan rasa herannya, kelompok Ratu Medusa yang melihatnya di bawah juga menunjukkan hal yang sama, dengan masing-masing dari mereka tak menyangka Xiaoyan dengan gampangnya berhasil menghindari serangan pedang besar Sitian, mengingat notabene serangan itu adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 Dojun tak berani menerimanya secara langsung tanpa membuat pertahanan terkuat apapun. Namun ketika kelompok Ratu Medusa masih menunjukkan rasa herannya ini, Xiaoyan pun di TKP pertarungan tiba-tiba melesat dan meluncurkan gamparan manjanya ke arah pipi Sitian, diikuti tangan api besar yang dimunculkannya di depan Sitian. Dengan itu pun secepat kilat menghantam tubuhnya, mengakibatkan pertahanan Doki yang menempel di sekitar tubuhnya hancur dalam sekejap, disertai pakaian di tubuhnya diledakkan menjadi abu, sehingga embuannya pun pada akhirnya tepar. Oleh sebab itu setelah menteparkan Sitian, Xiaoyan pun melontarkan teriakan kerasnya, menyuruh Tianjun ke-9 untuk menunjukkan batang hidungnya. Dengan ketika teriakan Xiaoyan itu terdengar, tak berselang lama sosok hitamnya ternyata Tianjun ke-9 muncul di arah kejauhan di depannya, sebelum kemudian ia pun menunjukkan ketengilannya, mengejek Xiaoyan yang disebutnya seorang gelandangan yang tersesat, tanpa diduga masih memiliki keberanian untuk kembali berhadapan dengannya, sehingga dalam hal ini ia pun juga akan bertekad menangkapnya dan juga semua anggota aliansiannya. Tapi di sini Xiaoyan pun hanya menunjukkan kesantuyannya dan balik melontarkan ejekannya pada Tianjun ke-9 yang menurutnya tak memiliki kualifikasi untuk menangkapnya. Mengingat ia merasa pede dengan kemampuannya saat ini, dirinya yakin bisa menanduk Tianjun ke-9 atau bahkan juga menghabisinya. Menyebabkan Tianjun ke-9 pun yang mendengar kepedean Xiaoyan menunjukkan amarah membaranya dengan memutuskan untuk meluncurkan serangan cahaya hitam ke arahnya. Diikuti Xiaoyan juga meluncurkan serangan api surgawinya, sehingga mengakibatkan buah kuantam badas antar keduanya pun segera terjadi. Dengan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertarungan, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menghabisi Tianjun ke-9, menyebabkan kelompok Ratu Medusa pun yang melihatnya menunjukkan sorakan girangnya. Dengan masing-masing dari mereka tak menyangka, sang pemimpin aliansian mereka itu akhirnya menghabisi salah satu dojun terkuat dari Aula Jiwa. Namun tepat baru saja Xiaoyan menghabisi Tianjun ke-9, tanpa diduga sebuah lautan merah darah yang ganas pun muncul di bawahnya, diikuti juga dengan kemunculan sosok manusia di tengah lautan darah dan memuji kemampuan hebat dari Xiaoyan yang menurutnya memang layak menjadi orang yang sangat penting bagi kepala aula jiwanya. Menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya mencoba mengamatinya, menemukan sosok ini mengenakan jubah panjang berwarna darah di balik rambut panjang serta mata merahnya, dan ketika orang melihatnya, itu pun menyebabkan mereka merasakan ketakutan hebat di hatinya, sehingga embuannya pun secara heran bertanya-tanya tentang gerangan siapakah sebenarnya sosok ini. Namun ketika Xiaoyan masih bertanya-tanya akan hal ini, tiga tetua Hu bagian anggotanya tiba-tiba berseru, menyatakan bahwa sosok ini ternyata bernama Suhe Junje. Sembari juga mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap orang ini, sebab ia merupakan ahli yang sangat terkenal di dataran tengah, memiliki keterampilan besar perubahan darah yang sangat misterius, saat dengan sifat brutalnya. Banyak ahli tingkat atas telah meninggoy di tangannya, dan kali ini setelah tiba-tiba menghilang cukup lama dari wilayah dataran tengah, tampaknya ia kali ini telah bergabung dengan Aula Jiwa. Namun ketika tiga tetua Hu memberitahukan identitas sosoknya pada Xiaoyan, Sue Junje pun yang mendengarnya hanya menunjukkan tawanya dan menyuruh mereka untuk tak memanggilnya dengan sebutan lama itu, melainkan sekarang dapat memanggilnya dengan sebutan Tianjun keempat. Menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya hanya meliriknya dan merasa tak berharap Aula Jiwa benar-benar memiliki banyak hal tersembunyi.
Sebab berdasarkan pengamatannya, ia mendapati Tianjun keempat ini harus menjadi puncak dojon bintang ke-9 dan hanya selangkah lagi dari kelas Banseng, sehingga Buana pun merasa jika dirinya tak bergegas kembali ke masa lalu, kemungkinan besar nasib aliansi yang akan berada dalam bencana. Namun Xiaoyan pun segera menghilangkan pemikirannya ini dan melontarkan sindirannya pada Tianjun keempat atas tindakan santuйnya yang terlalu lambat menyelamatkan nyawa rekannya, sebelum kemudian ia pun memunculkan mayat Tianjun ke-9 yang segera diterbangkannya ke hadapan Tianjun keempat. Setelah melihat mayat dari Tianjun ke-9, Tianjun keempat pun cara acuhannya meliriknya dan kemudian memunculkan panah darah yang langsung menghancurkan mayat dari Tianjun ke-9. Dengan setelah melakukan tindakannya ini, Tianjun keempat pun menyebutkan pada Xiaoyan tentang dirinya yang awalnya tak ingin ikut campur dalam masalah ini, tapi dikarenakan orang itu terlalu tak berguna dan bahkan berakhir mokat di tangannya, ia pun kali ini berniat membalaskan dendamnya atas namanya, serta bertekad akan membuat aliansiannya maupun para anggotanya menjadi lautan darah saat segera melontarkan teriakan kerasnya. Lautan darah yang tiba-tiba muncul di tubuhnya pun melesat keluar, membentuk banyak pilar darah besar yang menghasilkan gelombang badai darah dahsyat menyapu semua orang di sekitarnya, dengan tak peduli apakah mereka berasal dari aliansian atau sekte singa mendalam. Tubuh mereka semua pun meledak dan bercampur ke dalam lautan darah, menyebabkan kedua belah pihak pun melihatnya, menunjukkan keterkejutan terutama para anggota sekte singa mendalam dengan tak berharap praktisi brutal yang menurut mereka akan membantu sektenya ini. Nyatanya secara bagongnya juga membantai para anggotanya dan tak jauh dari sana. Si Tian yang ternyata kali ini masih hidup di sisa-sisa napasnya pasca dihabisi oleh serangan dari Xiao yang sebelumnya pun tiba-tiba bereaksi, melontarkan teriakan amarnya pada Tianjun keempat atas tindakan barbarnya yang melanggar kesepakatan mereka. Dengan cara bagongnya juga membantai para anggota sekte singa mendalamnya. Tapi di sini Tianjun keempat pun memilih untuk mengabaikannya dan secara brutalnya juga menghabisinya dengan mengirimnya ke dalam lautan darahnya, menyebabkan para anggota sekte singa mendalam pun yang melihatnya sontak menunjukkan keterkejutannya dengan tak menyangka kepala sekte mereka maukan begitu saja di tangan Tianjun keempat, yang meskipun mereka sangat marah, tak ada satupun dari mereka yang berani berteriak mengambil tindakan pembalasan, dengan mereka tahu bahkan kemampuan terkuat si Tian notabene ketua mereka sekalipun itu nyatanya tak dapat menandingi kemampuan dari Tianjun keempat. Dengan ketika para anggota sekte singa mendalam memikirkan hal ini, pada saat ini di TKP aliansian, Ratu Medusa pun yang melihat fenomena lautan darah aneh dari Tianjun keempat, secara lantang segera memerintahkan semua anggota aliansiannya untuk menarik kembali garis depan aliansian, sebab ia tahu dengan perubahan aneh dari Tianjun keempat, bagaimanapun juga jika mereka tak menghindar, itu sama saja akan menjadi bunuh diri bagi pasukannya, yang bahkan Hai Bodong pun mendukung penuh perintah dari Ratu Medusa. Sebab kali ini mereka hanya bisa berharap Xiaoyan bisa menghadapi Tianjun keempat, dikarenakan jika tidak, benteng kuning misterius tak akan terhindar dari pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Dan dengan kekuatan hebat dari Tianjun keempat, tak satupun dari mereka yang hadir bisa bersaing dengannya, yang oleh karena itu, mereka pun kali ini hanya bisa menaruh semua harapannya pada Xiaoyan. Dan pada saat ini di langit, Xiaoyan pun terus mengamati perubahan aneh lautan darah yang ditunjukkan Tianjun keempat, mendapati ia sangat mahir dalam menggunakan kemampuan perubahan darah yang memungkinkannya dapat bisa mengendalikan darah di tubuh seseorang, dengan bahkan kemampuannya ini jauh lebih kuat dibandingkan para ahli pengendali darah yang pernah ditemuinya. Namun ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, tanpa diduga lautan darah pun tiba-tiba bergejolak, diikuti sosok Tianjun keempat yang perlahan melangkah tak jauh darinya. Di balik rambut merahnya berkibar memunculkan aroma darah yang menyebar di langit. Sebelum kemudian ia pun tiba-tiba melesatkan kemampuan darah di tangannya ke arah Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan pun tanpa diduga merasakan darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak tak terkendali, dan ia dapat bisa merasakan bahwa darahnya tanpa akan keluar dari tubuhnya. Tapi tepat ketika Xiaoyan hendak akan menekan darah yang bergolak di dalam tubuhnya, ia pun tiba-tiba merasakan kekuatan aneh menyebar dari hatinya dan akhirnya menyebar ke pembuluh darahnya. Dengan itu pun secara mengejutkan menghilangkan tekanan kemampuan darah dari Tianjun keempat yang mencoba menekannya, sehingga embuannya pun merasa kekuatan aneh ini merupakan kemampuan garis keturunan gabungan yang didapatkannya dari makam surgawi. Bahkan ia tak menyangka bahwa garis keturunan yang baru terbentuk ini sangat kuat, dan keterampilan besar perubahan darah Tianjun keempat nyatanya sama sekali tak dapat mempengaruhinya,
Membuatnya pun hanya bisa menunjukkan ketengilannya pada Tianjun keempat, menyebutkan kemampuan besar perubahan darahnya itu sangatlah lemah. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Tianjun keempat mendengarnya menunjukkan keterkejutannya dengan tak menyangka kemampuan darah terkuatnya itu tak menimbulkan reaksi apapun pada Xiaoyan. Mengingat ia tahu keterampilan besar perubahan darahnya ini adalah keterampilan Dou kelas Tian, yang bahkan beberapa elit Banseng nyatanya akan terpengaruh olehnya, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang keterampilannya ini yang mengapa sama sekali tak berguna melawan Xiaoyan. Namun ketika melihat segel di tangannya dan tato yang perlahan terbentuk di alisnya, ia pun sontak terkejut terheran-heran menemukan Xiaoyan ternyata telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao. Oleh sebab itu setelah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao, aura Xiaoyan pun tiba-tiba melonjak pesat dalam sekejap mata. Itu pun tak lagi kalah dengan aura darah badas dari Tianjun keempat, diikuti efek penguatan tato klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Sebelum kemudian ia pun dengan nyaman menghirup seteguk udara saat ia merasakan gelombang doki dari dalam tubuhnya dan segera mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada Tianjun keempat yang kali ini mulai menunjukkan kesuramannya, diikuti kakinya yang perlahan melangkah maju dan tubuhnya tiba-tiba menghilang begitu kakinya mendarat, menyebabkan Tianjun keempat pun melihatnya hanya menunjukkan mode dinginnya dan menyebutkan pada Xiaoyan, meskipun keterampilan besar perubahan darah tak berguna untuk melawannya, ia pun masih bisa merasakan aliran darah di tubuhnya untuk menentukan posisinya, yang oleh karenanya dirinya pun merasa kecepatannya itu sama sekali tak berguna melawannya. Dengan setelah mengatakan hal ini, ia pun dengan cepat mundur 3 langkah saat gelombang demi gelombang darah merah doki mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi pilar darah tebal di telapak tangannya, yang dengan kejam langsung menghancurkan ruang kosong di depannya menunjukkan sosok dari Xiaoyan. Tapi meskipun posisi Xiaoyan terdeteksi, ia pun sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda menghindar, melainkan ia melangkah maju dan membiarkan serangan keempat Tianjun mendarat di dadanya, diikuti tinju api surgawi yang juga dilesatkan di tangannya. Dengan ketika tinju ini saling menghantam, itu pun pada akhirnya segera menghasilkan gelombang ledakan yang sangat dahsyat.